Dan dikatakan dalam hadis juga kan, barang siapa yang mempunyai keluasan bahwa seseorang tidak boleh melakukan ibadah. Ibadah itu kan apa, tuntunan, ada kurban atau udhiyah itu sunnah muakkadah, dan sunnah salah satu anggota keluarganya telah melakukan atau ada yang melakukan kurban. Apakah orang yang berkurban itu harus menyembelih sendiri hewannya atau boleh diwakilkan kepada panitia nih, Sad? Wa yusannu li rajuli ayyadbal udhiyah binafsihi in ahsana dzaba. Disunnahkan bagi seseorang itu menyembelih hewan udhiyahnya dengan apa, oleh dirinya sendiri, kalaulah memang dia mempunyai keterampilan dalam pemotongan dalam menyembelih gitu ya. Kalau dia memang tidak punya keterampilan atau katakanlah biasanya kan tiap orang beda-beda, ada yang takut, lihat darah, maka dia boleh mewakilkan. Tapi alangkah baiknya memang disembelih oleh yang berkurbannya sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Doha binafsi, Rasulullah SAW itu menyembelih hewan kurbannya oleh diri beliau sendiri. Sangat dianjurkan bagi yang kompeten, ya, bagi yang kompeten, mempunyai skill, keterampilan gitu ya. Dan kalau enggak atau tidak punya, baik diwakilkan. Betul, karena apa, menyembelih secara umum, apalagi ini hewan kurban, ada tata caranya. Betul, jangan sampai sembarangan saja. Ya. Insya Allah ya. Nah itu ya, insya Allah, tapi dimudahkan saja dalam agama kita, nggak harus yang tidak punya kemampuan jangan dipaksakan. Yang penting hadir. Nah ini saat kalau ada pertanyaan, ketika orang tersebut itu harus menghadiri langsung, kalau misalkan dia jarak jauh sih, boleh nggak dengan media, misalkan dengan melihat video call di handphone supaya melihat prosesinya, atau memang wajib hadir, Sad? Wallahu a'lam bishawab. Memang ketika seseorang mewakilkan penyembelihan, maka dia disunnahkan untuk bisa menghadiri prosesi penyembelihan tersebut. Malam yasun adzabha wa yusannu liman wakkala bidzabiha ayashhadaha. Jadi orang-orang yang memang dia mewakilkan hewan kurbannya disembelih orang lain, gitu ya, dia disunahkan untuk bisa menghadirinya. Karena Rasulullah SAW telah memberikan perintah kepada Sayyidatina Fatimah untuk menghadiri proses penyembelihan udhiyah beliau. Jadi ketika bagaimana kalau jauh gitu ya, apakah boleh dengan video call gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Ketika real time kan video call itu, kalau sekarang kan real time ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa juga gitu ya. Ya karena memang lumayan jauh, Sad, kalau misalkan dari luar kota dan sebagainya. Ya Masya Allah ya. Baik, berikutnya, Sad. Nah untuk yang sering juga jadi pertanyaan tentang jenis hewan, apakah harus jantan atau betina, Sad, ya? Jantan dan betina sama saja. Boleh dua-duanya. Boleh digunakan untuk berkurban. Tetapi kalau mau mencari keutamaan, maka utama hewan yang jantan. Nah, itu yang lebih utama, yang jantan ya. Baik, berikutnya, Sad. Untuk memastikan kurban kita sah, sebenarnya apa saja kriteria hewan kurban yang harus diperhatikan sesuai dengan syariat nih? Hewan, para ulama telah menetapkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kriteria hewan yang layak untuk dijadikan hewan kurban adalah hewan yang selamat dari cacat. Gitu ya. Yang selamat dari cacat. Jadi maksudnya cacat di sini adalah cacat yang bisa mengurangi kadar kualitas dan kuantitas daging seperti itu ya. Jadi kalau karena Rasulullah SAW telah memberikan panduan bagi kita semua, hewan apa saja yang layak. Di antaranya adalah hewan yang tidak buta, bukan buta, bahkan kalau tidak buta sebelah itu apa namanya tuh?
kita sebelah gitu ya, yang al-bayyin jelas sekali gitu, kentara gitu ya. Atau yang hewan yang sakit dan sakitnya itu kentara, itu tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Ataupun hewan yang apa namanya itu ya, kalau orang Jawa itu nyebutnya kuru, apa kurus yang apa dagingnya itu bisa dilihat gitu ya. Atau mungkin apa hewan yang apa yang pincang, yang nggak boleh juga pincang ya. Itu adalah hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan, yang tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Atau bahkan yang apa itu, yang itu apa itu, telinganya tuh terputus, ya, putus. Itu juga, kecuali nanti kalau putusnya alami atau mungkin tidak ada. Kalau ini putus itu juga tidak layak tuh. Jadi memang katakanlah hewannya memang yang memenuhi standar, standar, supaya apa, dari sisi kualitas dan kuantitas apa dagingnya itu bagus lah, yang tidak mengurangi itu. Baik, jadi dilihat dari kondisi kesehatan hewan mungkin saja. Kesehatan hewan juga diperhatikan, betul. Bahkan pincang juga kan, hewannya sehat, gitu ya. Kalau dari sisi, tapi pincang, itu juga nggak layak dijadikan. Baik pincang dari sononya ataupun pincang karena nanti ada hal teknis. Betul. Jadi, makanya di sini panitia harus hati ya, harus menjaga kondisi hewan sampai pemotongan ya. Betul. Nah itu mungkinnya sahabat Bina TV tentang bagaimana kriteria hewan kurban yang harus kita perhatikan. Nah berikutnya Sad, dalam praktek di lapangan nih Sad, panitia kurban biasanya bekerja cukup berat. Apakah mereka boleh mengambil bagian dari daging kurban sebagai bentuk upah? Tidak boleh. Tidak boleh saja. Tidak boleh. Tidak boleh. Itunya apa? Nggak boleh ngambil apa namanya? Bagian upah ya. Jadi kalau bisa si mudohi, orang yang berkurban itu harus menyiapkan apa? Terpisah untuk upah panitia atau minimal upah penyembelih gitu ya. Bisa aja dipisah. Kalaulah nanti ngambil dari bagian daging, jangan. Kalau ngambil dari bagian daging itu jangan. Atau daging itu dijadikan upah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Daging apa hewan kurban dijadikan upah, gitu ya. Kecuali nanti akadnya akan sedekah, akhirnya itu bisa-bisa saja kalau akadnya akan sedekah. Nah itu dia ya, untuk panitia kurban harus berhati-hati supaya tidak mungkin ada hukum yang diharamkan saja mengambil bagian daging. Memang itu sering banyak kejadian. Kan kami capek di lapangan ya wajar lah mengambil sedikit. Bicara aja dengan yang kurban, ambil kerelaannya minimal ada ucap lah gitunya dari yang kurban, ini saya sedekahkan sebagian untuk panitia. Itu boleh saja. Yang namanya sedekah itu kan boleh bukan sedekah, hadiah mungkin ya. Diambil saja. Sedekah boleh. Panitia. Tapi lebih amannya jangan dari bagian hewan kurban ya Sad ya. Ya kalau untuk upah mah. Ya betul. Kalau untuk upah mah. Baik, berikutnya Sad. Untuk orang yang berkurban sendiri, apakah diperbolehkan ikut memakan daging kurbannya dan seberapa banyak kalau dibolehkan Sad? Mustahik kurban itu ada 3. Ya. Pertama, orang yang berkurbannya sendiri. Yang kedua, fakir miskin, dan yang ketiga agnia. Mereka adalah orang-orang yang berhak memakan daging kurban. Allah kan sudah berfirman dalam surah Al-Hajj kalau nggak salah ya, wa kulu minha wa atimul qani awal mu'tar fakulu minha, silahkan makan kata Allah. Jadi boleh, makanya para ulama mengatakan wasunnah ayajma baina akli wa sadaqah wal ihda. Jadi yang baik itu disunahkan mengumpulkan antara memakan, menyedekahkan dan dijadikan hadiah. Jadi ada yang dimakan, ada yang disedekahkan, dan ada yang dihadiahkan seperti itu. Hadiah itu bagi siapa? Tentu saja status hadiah bagi agnia tuh. Agnia itu kan statusnya bisa hadiah atau bisa jadi untuk kerabat, atau tuh bisa jadi untuk tadi siapa? Panitia. Ada yang nanti statusnya sedekah, fakir miskin seperti itu. Dan juga nanti hak si yang berkurban itu dia bisa memakan bagian daging kurban. Seberapa banyak? Tentu saja para ulama telah menetapkan paling banyak tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi sepertiga boleh dikonsumsi, sepertiga
sedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Tapi kalau mau mengikuti sunnah kata Nabi, ya sunnah itu ya ambil saja apa itu lukmah au lukmatain, segenggam lah gitu ya, tabarukan untuk mengambil keberkahan. Dan itu yang paling disunahkan, yang dimakan itu adalah hatinya kalau nggak. Allah alam, hatinya, bagian hati. Nah ini Ustaz, kalau ada pengkurban yang tidak mau mengambil bagian itu, boleh juga Ustaz? Lebih baik juga. Lebih baik. Oh gitu ya. Tapi kan tadi untuk keberkahan. Untuk keberkahan. Nah ini untuk keberkahan ya kita ambil aja. Kita mau dengan niat saya mau ngambil berkah dari kurban ini ya ambil aja, kita merasakan. Karena memang Allah saja memerintahkan fakulu minha, silahkan diperbolehkan. Dengan niat kita mau ngambil berkahnya. Ya. Baik berikutnya Ustaz. Kadang ada juga yang berpikir Ustaz untuk menjual sebagian bagian dari hewan kurban, misalnya kulitnya atau mungkin kaki atau ada kepala. Nah, itu dibolehkan nggak Ustaz? Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit udhiyah, maka dia dihitung belum udhiyah. Masya Allah, kurban ya? Belum berkurban. Kalau orang yang berkurbannya menjual kulitnya atau bagian-bagian, itunya bagian-bagian dari apa? Dari hewan kurban, dia jual, gitu ya. Si orang yang kurbannya. Nanti kalau yang jualnya penerima miskin, contohnya fakir miskin yang menerima, ya kan boleh-boleh saja, karena itu sudah haknya, hak tamlik, hak memiliki. Jadi gini, dalam pembagian distribusi daging kurban itu ada yang si daging kurban itu yang haknya itu hak tamlik, hak kepemilikan. Ada juga haknya hak intifa, hak hanya apa, intifa itu ngambil kemanfaatan dari daging itu dimakan. Siapakah yang hak tamlik? Fakir miskin. Kalau yang hak intifa itu agnia, orang-orang yang berada gitu ya. Jadi kalau kulitnya diberikan ke agnia, ya juga nggak boleh dijual juga, karena dia tidak mempunyai akses tamlik gitu ya. Kalau dia diberikannya ke fakir miskin, maka nanti terserah oleh fakir miskin tersebut mau dijual kayak mau dihadiahkan kembali ya, itu haknya, karena haknya sudah hak tamlik. Nah, yang terjadi kan di kita tuh si kulitnya itu dijual oleh panitia, katanya untuk uang apa tuh? Uang ini operasional. Yang sekarang yang jadi pertanyaan, itu kurbannya siapa? Panitia itu sebagai apa gitu. Panitia itu sebagai wakil dari orang yang berkurban. Dan apakah dia punya akses untuk menjual? Ya tidak. Yang berkurbannya aja tidak diberikan akses untuk menjual, gitu ya, apalagi panitia. Tetapi nah ini nanti para ulama telah memberikan jalan keluar, apakah boleh dijual. Nanti ini hilaf lah di antara apa? Hilaf pendapat para ulama gitu ya. Jadi ketika bolehkah nanti digunakan, dijual, ada yang apa, si kulitnya dijual, dan nanti samaan harganya diberikan ke fakir miskin, ada yang bolehkan. Ada juga yang dijual tapi bukan berupa uang, tapi berupa barang lagi, atau dijual nanti untuk kemanfaatan, dipakai untuk apa, masjid, gitu ya. Khilaf itu ulama berbeda pendapat. Seperti itu. Yang amannya sedekahkan aja lah, fakir miskin, nanti mau digimain oleh mereka kan itu hak mereka, karena sudah dimiliki. Nah ini bagi pengkurban ya, saat menjelang Idul Adha kita sering mendengar larangan memotong rambut dan kuku bagi yang akan berkurban. Nah sebenarnya penjelasannya itu seperti apa nih Ustaz? Kalaupun melakukan dan dengan tidaknya itu seperti apa nih? Ya. Betul. Memang bagi orang-orang yang mempunyai keinginan atau sudah mempunyai niat ingin berkurban, dia disunahkan untuk tidak menghilangkan menggunting rambut, menggunting kukunya. Itu disunahkan. Wa yusanu lima yuridu tahdiyah ala yajila sya'rahu wa dhafahu fi asyri dzilhijjah. Itu disunahkan, sunnah ya hukumnya. Nah, untuk tidak menggunting kukunya atau menggunting rambutnya sampai prosesi penyembelihannya selesai. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu kalau kata para ulama syumul magfirah, jadi supaya pengampunan itu menyeluruh. Jadi anggota tubuh kita itu semuanya mendapat pengampunan gitu ya, hatta kuku atau rambut yang mau kita potong. Jadi berada dalam
mode pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika prosesnya sudah selesai baru potong gunting seperti itu. Dan itu memang disunahkan. Baik Ustaz. Ini penutup Ustaz di sesi kita di episode kali ini. Dari seluruh pembahasan ini, apa hikmah terbesar nih Ustaz yang harus kita ambil dari ibadah kurban agar ibadah ini tidak sekadar ritual saja Ustaz? Sahabat Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya tadi ibadah kurban hikmah terbesarnya hikmah terbesarnya. Hikmah terbesarnya adalah pertama, kita melakukan syariat yang telah dicontohkan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kita ittiba kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja dalam hal ini kita juga mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rezeki yang telah diamanatkan oleh Allah kepada kita, maka kita ingin melakukan amal terbaik di sisi Allah pada hari raya kurban, itunya pada 10 Zulhijjah. Maka tentu saja di sini kita harus menyadari bahwa ibadah ini ibadah kurban yang kalau dilihat ibadah yang berhubungan dengan sesama, tentu saja nanti dia mempunyai fungsi sosial. Tetapi ibadah yang mempunyai fungsi sosial tersebut juga ternyata dia di satu sisi vertikal gitu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada amal yang paling dicintai oleh Allah, dan ini harus menjadi yang harus menjadi pemahaman kuat, harus menjadi keyakinan. Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Zulhijjah melebihi ibadah kurban. Maka para ulama, ibadah ini adalah sedekah yang paling utama yang bisa kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari tasyrik, gitu ya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Oleh karena itu, bagi siapapun sahabat Bina TV yang diberikan keluasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita berkurban. Kita dekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kita taqarruban, bahasanya taqarruban ila Allah, kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentu saja luruskan niat untuk apa kita melakukan ibadah ini, untuk siapa, gitu ya, dan sempurnakan ikhtiarnya. Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, luar biasa sekali sahabat Bina TV yang dirahmati Allah SWT. Ternyata banyak hal penting yang harus kita pahami sebelum melaksanakan ibadah kurban. Semoga dengan ilmu ini kurban kita menjadi lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan, dan saya pamit undur diri. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode Tanya Ustadz berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.